Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, bersukacita, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi online, di mana kita bersama-sama akan kembali Tuhan kuatkan melalui permenungan firman yang sesaat lagi akan bersama-sama kita baca dan juga kita dengarkan. Tapi sebelum itu, kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan beri, dan kita mau memohon hikmat dari Tuhan untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada saat ini kami semua boleh senantiasa berada hidup dalam anugerah Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kami kehidupan hari demi hari di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan pada hari ini pun kami melihat bahwa Tuhan begitu baik. Kami melihat bagaimana kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan sesaat lagi pun ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami melihat bahwa kasih Tuhan begitu nyata, mencintai, memelihara, menuntun, dan meneguhkan langkah-langkah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan agar firman yang akan kami dengar dan kami baca tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh dapat kami hidupi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal ke-22 ayat 16 sampai dengan ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mungkin kita sudah tidak asing dengan kalimat yang mengatakan cinta tanpa perbuatan atau cinta tanpa pengorbanan hanyalah omong kosong atau bualan belaka. Mengatakan cinta berbeda rasanya ya dengan melakukan cinta. Ketika cinta hanya terbatas pada kata-kata tanpa melakukan apa yang disebut dengan cinta itu, maka maknanya bisa dipertanyakan kembali. Nah, nyatanya dalam kehidupan mencintai dan juga dicintai, keindahan yang ada di dalamnya itu sangat tergantung dari perjuangan yang dilakukan untuk mengusahakan, untuk merawat, untuk menghidupi cinta itu sendiri. Dan dalam perjalanan mencintai, kita tentu saja tidak akan bertemu dengan jalan yang selalu mudah. Mungkin saja kita akan berjumpa dengan proses yang melelahkan, mengajarkan kita, gitu ya, untuk dapat terus berjuang, sekaligus meminta kita untuk memiliki kerelaan hati untuk berkorban dengan komitmen mencintai yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam bagian kita pada saat ini, kita pun juga bisa melihat bagaimana cinta kita kepada Tuhan, pada keluarga, kepada sesama, bahwa pengorbanan bisa datang dari sesuatu yang mungkin paling kita hargai, paling kita sayangi, paling kita kasihi. Dan perjuangan itu semua diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita kembali merefleksikan seberapa besar cinta kita kepada Allah dan bagaimana kualitas cinta kita sebagai orang-orang beriman. Nah, melalui pembacaan Kejadian pasal ke-22 ayat 16-17, kita akan diperlihatkan bagaimana relasi cinta Abraham dengan Allah pada waktu itu.
Abraham pada waktu itu melakukan sebuah aksi nyata mencintai yang luar biasa melalui ketaatannya pada Allah dalam hidupnya. Kita tahu bagaimana dalam tahun-tahun yang telah terlewati, Abraham sudah banyak belajar untuk menaati dan mengasihi Allah ketika dia harus meninggalkan zona nyamannya di tanah asalnya, ketika dia melakukan perjalanan dengan percaya penuh meskipun ia tidak tahu kemana Allah menuntunnya, menunggu berpuluh-puluh tahun akan kehadiran seorang anak, akan tergenapnya janji Allah dalam kehidupannya. Dan dalam kali ini, dalam peristiwa yang kita baca baru saja, kita melihat bagaimana Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anak yang dikasihinya. Dan apa yang menjadi respon dari cinta Abraham? Dia taat. Dia taat kepada Tuhan sebagai bentuk nyata perbuatan cintanya kepada Allah. Dan sesungguhnya kita tahu pada waktu itu Allah tidak menghendaki kematian Ishak. Kita tahu bahwa Allah ingin menguji apakah cinta Abraham lebih besar kepada Allah atau kepada Ishak. Berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham. Sama seperti api yang memurnikan emas, Allah juga sedang memurnikan cinta Abraham melalui situasi yang sulit, melalui kerelaan, melalui pengorbanan. Nah, tujuan dari ujian cinta adalah memperkuat cinta itu sendiri, menjaga komitmen yang ada di dalamnya, untuk dapat terus mau mencintai dalam segala situasi yang terjadi. Karena kita tahu melalui apa yang diteladankan Abraham, sudah sepatutnya kepada dialah juga kita memberi seluruh cinta kita. Karena dia jugalah seluruh cinta ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pemeliharaan Allah begitu sempurna, mengatasi segala kebimbangan. Rasanya memang berat untuk melepaskan sesuatu yang kita kasihi, apalagi yang kita perjuangkan, apalagi yang kita pelihara selama bertahun-tahun kehidupan kita. Berat ketika kita mau mencintai, tetapi di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ketika kita mau mencintai sesama kita, mencintai Allah, kita mau membagikan dan memberikan kehidupan kita untuk sesama, untuk Tuhan. Namun saat kita mendasarkan dan mengutamakan hidup pada cinta akan Allah, kita akan dimampukan oleh cintanya yang besar melalui apapun itu kehidupan kita. Cinta Allah bukanlah cinta yang memberikan pengharapan palsu gitu ya, atau PHP yang seringkali kita tahu. Tapi cinta Allah adalah cinta yang nyata. Ketika ia terlebih dahulu mencintai kita, memberikan kita penyertaan, pengorbanan, pemeliharaannya setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita pada saat ini mengakui bahwa kita mencintai Tuhan dalam hidup kita, sudahkah kita juga melakukan aksi nyata perbuatan cinta itu? Atau kita baru di bibir saja, baru di hati saja, baru di pikiran saja? Lalu apa yang kita perlukan untuk terus hidup dalam kebenaran Allah, untuk mencintai dan juga taat kepada Allah? Kita tahu Allah kita adalah Allah yang konsisten, tidak pernah berubah, begitupun ketika Dia memilih untuk mencintai manusia, mengasihi manusia. Tidak pernah berhenti anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tahu betul bagaimana Allah begitu mencintai kehidupan kita, maka kita bisa meneladan cinta Allah dalam kehidupan kita, sehingga cinta itu juga bisa kita nyatakan kepada Tuhan, kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita bersama-sama menjadi seseorang yang bukan membawa harapan palsu atau PHP. Ketika kita mau mencintai, kemudian kita setengah-setengah. Ada kesulitan, kita tidak mau, kalau menguntungkan baru mau. Tetapi marilah kita seperti Allah yang mencintai dengan sungguh, dengan luar biasa, dengan ketulusan, dan di dalam pengharapan. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika kami melihat Allah kami adalah Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih, Allah yang senantiasa memberikan diri untuk mengasihi dan juga mencintai kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami adalah umat-Mu yang tidak layak, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap memberikan anugerah kehidupan dalam diri kami. Tuhan, ajar kami juga untuk hidup mencintai Tuhan, mencintai sesama kami, melalui setiap hal yang bisa kami lakukan, melalui setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga cinta kasih itu bukan hanya ada di dalam hati, bukan hanya di dalam kata-kata, tapi sungguh-sungguh dapat kami realisasikan, kami wujudkan sebagai bentuk nyata ungkapan syukur kami, karena Allah yang begitu baik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari kami dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami berada dalam rahmat dan juga dekapan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya, setiap harapan pergumulan kami, baik dalam kehidupan pribadi kami, baik bagi gereja kami terkasih GKI Gatot Subroto Purwokerto, baik untuk setiap apapun yang kami harapkan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, atau siapapun yang kami tahu dan kami miliki pengharapan di dalam diri mereka. Tuhan, tolong segala sesuatunya. Kami belajar untuk hidup di dalam cinta kasih Tuhan dan menghidupi cinta seperti yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Inilah doa dan seruan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu dan saudara terkasih. Selamat hidup di dalam cinta kasih Tuhan kita yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.